warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Sebelum mulai, sahabat ada pantun nih. Ibu guru masak mie, kuahnya campur teri. Untuk menjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri. Annyeong ya Rebun, nama saya Angie Stefani dari PMR Wira Pranatipa SMK Ma'arif NU2 Aci Barang, kontingen W16. Di sini kita akan membahas seputar donor darah. Donor darah apaan tuh? Yap, donor darah. Donor darah adalah proses memindahkan darah dari seseorang yang setelah itu disimpan sebagai stok, kemudian ditransfusikan kepada orang lain. Sementara transfusi darah adalah proses menyalurkan darah dari seseorang ke orang lain yang membutuhkan. Donor darah dibagi menjadi dua, ada donor darah sukarela dan donor darah pengganti. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih apa perbedaannya? Donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa dia tahu siapa penerimanya. Contohnya, ketika kita menyumbangkan darah di PMI atau di kegiatan-kegiatan donor darah lainnya. Sementara donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya dan dia tahu siapa penerimanya. Gimana nih teman-teman? Udah pada tahu kan apa perbedaannya? Teman-teman tahu nggak sih jenis-jenis golongan darah itu ada apa aja? Yang pertama ada golongan darah A yang memiliki antigen A dan antibodi anti negatif B. Yang kedua ada golongan darah B yang memiliki antigen B dan antibodi anti negatif A. Yang ketiga ada golongan darah O yang tidak memiliki antigen tetapi memiliki antibodi anti negatif A dan anti negatif B. Yang terakhir ada golongan darah AB yang memiliki antigen A dan B tetapi tidak memiliki antibodi. Nah teman-teman, dari golongan darah tadi akan ditransfusikan kepada orang-orang yang membutuhkan darah. Siapa aja sih orang-orang yang membutuhkan darah? Orang yang membutuhkan darah yaitu yang pertama, orang yang mengidap penyakit kekurangan darah seperti anemia, hemofilia, kanker, talasemia, dan penyakit-penyakit lainnya. Penyakit-penyakit tersebut apabila tidak ditangani tergolong sebagai penyakit berbahaya loh. Contohnya, talasemia. Talasemia adalah penyakit kelainan darah yang diturunkan, bisa juga karena infeksi atau mutasi gen. Talasemia belum bisa disembuhkan dan salah satu penyakit dengan jangka panjang. Penderita talasemia dibagi menjadi dua, ada talasemia mayor dan talasemia minor. Penderita talasemia mayor harus melakukan transfusi darah selama hidupnya. Yang kedua, ada ibu hamil yang baru saja melahirkan. Ketika melahirkan, ibu hamil mengeluarkan darah yang sangat banyak. Dan ketika itu, ibu hamil harus memiliki stok darah yang cukup untuk penggantinya. Adapun, menurut data Palang Merah Indonesia atau PMI, stok darah yang dimiliki unit donor darah atau UDD di seluruh Indonesia sebanyak 77.438 kantong per 14 Juni 2023. Jumlah itu masih jauh di bawah estimasi kebutuhan kantong darah yang ideal sesuai standar WHO. Secara rinci, stok darah golongan O menjadi yang terbanyak, yakni 29.825 kantong. PMI juga memiliki stok darah golongan B sebesar 23.742 kantong. Kemudian, stok darah untuk golongan A tercatat sebanyak 14.238 kantong. Sementara,
stok darah golongan AB tercatat sebesar 9.633 kantong. Gimana nih teman-teman? Kita udah tahu siapa aja orang-orang yang membutuhkan donor darah. Kurang darah itu bahaya banget loh. Jadi, ayo teman-teman, kita donor darah dengan datang ke PMI supaya kita bisa membantu mereka yang membutuhkan darah. Selain datang ke PMI, kita juga bisa datang ke kegiatan-kegiatan donor darah di sekolah, kantor desa, kecamatan, dan tempat-tempat umum lainnya. Donor darah juga bisa dilakukan di rumah sakit ya. Feel your body close to mine. All I wanna hear you say is that we're never gonna leave this place. But if we ever fade away, I hope you know I'm feeling so high when we're together. Yeah, let's make it last forever. We'll stay young, stay young. We are the perfect lovers. Don't care about the others. I wanna stay young, stay young with you. Selanjutnya, yang kedua, teman-teman melakukan registrasi dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kartu donor jika ada. Yang pertama, menunjukkan kartu identitas yang disertai foto. Yang kedua, berat badan minimal 45 kg. Selanjutnya, usia minimal 17 tahun. Kemudian, sehat dan tidak sedang minum obat. Selanjutnya, tekanan darah 110/70 sampai 160/100. Yang terakhir, kadar hemoglobin minimal 12,5 sampai 17 gram per desiliter. Selanjutnya, pendonor akan diarahkan untuk proses pengambilan darah yang dilakukan oleh petugas profesional. Permisi Ibu, maaf boleh minta waktunya sebentar? Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Rusnaini. Perkenalkan, saya Enji Stefani dari PMR SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang. Di sini saya akan tanya-tanya nih kepada Ibu tentang donor darah yang udah Ibu lakukan tadi. Gimana sih Bu rasanya waktu diambil darahnya? Ya perasaannya ya biasa saja, kayak ada pergantian darah kayak gitu. Jadinya enak. Sakit nggak Bu kira-kira? Enggak. Enak aja gitu, enggak. Jadi kita lebih sehat gitu. Terus manfaat donor bagi Ibu sendiri itu kira-kira apa? Yang jelas untuk kesehatan, terus untuk menolong sesama gitu. Iya, oke. Terus pesan dan kesan Ibu buat anak-anak muda sekarang yang udah memenuhi syarat biar mau donor darah itu gimana Bu kira-kira? Silahkan untuk anak-anak muda, generasi muda sekarang ya, agar kalian sehat, juga bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Silahkan donorkan darah kalian untuk sesama. Itu bernilai ibadah juga, gitu, untuk kesehatan diri juga. Gitu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Maaf ganggu waktunya. Hati-hati ya di jalan pulangnya. Gimana nih teman-teman? Udah pada tahu kan tata cara donor darah? Mudah kan? Selain itu, banyak juga loh manfaat donor darah. Apa aja sih? Yang pertama, mencegah penyakit jantung. Karena donor darah dapat mengurangi kemungkinan seseorang menderita penyakit jantung. Yang kedua, meningkatkan produksi darah dan memperlancar aliran darah.
Bagi pendonor yang teratur, tubuh akan memproduksi sel-sel darah yang baru. Dan ketika aliran darah dalam tubuh lancar, maka akan mencegah penyakit stroke. Yang ketiga, mendeteksi penyakit tertentu. Saat mendonorkan darah, teman-teman akan menjalani pemeriksaan atau screening kesehatan untuk mendeteksi penyakit serius seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria. Yang keempat, tubuh menjadi lebih sehat dan bugar. Kemudian, meningkatkan rasa ikhlas dan kepedulian, serta mendapatkan penghargaan dari PMI. Sebagai anggota Palang Merah Remaja, kita bisa share atau mengupload informasi-informasi seputar donor darah di akun sosial media atau membagikan brosur atau leaflet. Untuk teman-teman yang ingin tahu seputar tentang donor darah, teman-teman bisa menghubungi PM Erwira Pranadipa, SMK Ma'arif NU2 Aji Barang lewat akun Instagram @PMR_Pranadipa_Manuda atau channel YouTube PMR_Pranadipa_Manuda atau SMK Ma'arif NU2 Aji Barang dan Facebook SMK Ma'arif NU2 Aji Barang atau menghubungi nomor di bawah ini. Yuk teman-teman, kita menjadi agen donor darah. Setetes darah, sejuta harapan. Ayo donor darah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bakti gembira, Palang Merah Remaja, wujud bina bakti untuk manusia, perang sahabat, perang saudara, berlatih mengabdi untuk nusa bangsa. Jumpa